Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua yang saya sayangi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Sebelum kita menginjak ke materi berikutnya ini ya, mari kita berdoa dulu agar kita di dalam belajar ini nanti bisa menerima bermanfaat bagi kita. Dan kita doakan semua nanti supaya kita lancar semuanya ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi, kita di dalam suatu usaha. Usaha itu apa aja? Usaha untuk nantinya kalau kita beriman masuk surga, usaha untuk mendapatkan rezeki, usaha untuk mendapatkan keinginan yang kita harapkan, usaha pengen kita pintar. Tentunya di dalam suatu keinginan yang kita dapat, yang kita harapkan nanti, kita harus termotivasi, terdorong untuk mencapai tujuan hasil tadi ya. Kalau dalam perusahaan kita harus mencapai profit ya. Bagaimana profit oriented-nya gitu seperti itu. Nah, di situ tentunya kita untuk melakukan suatu usaha kita harus banyak sekali harus banyak berusaha. Nah, itu tadi ya. Banyak berdoa, banyak minta restu, banyak ini semua, dan harus banyak baca buku, banyak mempunyai literasi atau banyak motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan kita. Tentunya kita harus mencari ya peluangnya. Ada nggak peluang usaha untuk kita itu apa sih? Agar kita tercapai apa tujuannya sih? Apa sih? Itu peluang. Di sini kita akan melihat yaitu bagaimana pengertian peluang usaha itu. Di sini ya, peluang usaha itu adalah peluang berarti istilahnya kesempatan ya. Kesempatan, peluang itu berarti kesempatan. Kesempatan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Atau usaha berarti kalau tadi peluang itu berarti kesempatan yang kita inginkan. Sekarang kalau usaha yaitu apa? Upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki dari upaya tadi. Sasaran untuk mencapai tadi. Karena apa? Menurut buku Kamus Bahasa Indonesia ya karya itu Darminto ya, Darminto itu peluang artinya kesempatan yang baik jangan disia-siakan. Jadi kalau punya kesempatan tuh ntar aja nggak bisa, hajar belah itu, lakukan secepat mungkin. Gitu. Usaha artinya kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud untuk mencari keuntungan atau profit. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ilham atau ide bagi seseorang. Jadi peluang usaha adalah kesempatan yang baik dalam bidang perdagangan yang memiliki tujuan untuk meraih keuntungan. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Jadi kalau dianalisis tidak menguntungkan ya nggak usah, buat apaan ya kan? Gitu. Jadi tadi disebut dengan peluang usaha. Jadi apa? Peluang usaha bersumber atas atau diawali yaitu apa? Yaitu dengan adanya ide atau inspirasi ya, yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Sekarang dari internal eksternal itu kali ya. Next. Yang pertama faktor internal dari dalam ya. Faktor internal itu pengetahuan yang dimiliki. Jadi seorang owner, seorang pemimpin, seorang pengusaha harus punya pengetahuan yang dimiliki. Pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari diri orang itu sendiri, bagaimana pengalaman dalam membuka usaha yang akan digelutinya. Nah, pengalaman dari orang lain, mendengarkan orang lain bercerita. Makanya kalau kita ngobrol dengan seseorang, kita jadilah pendengar yang baik. Jangan memonopoli. Karena apa? Jangan beranggapan bahwa orang yang ngobrol sama kita itu lebih pintar daripada dia. Tidak boleh. Kita mendengarkan saja. Dale Carnegie berkata, yang saya paham ini Dale Carnegie aja ya.
Dan Res Brilliant ya, seorang wanita Res Brilliant di situ mengatakan juga, dia dikatakan seorang yang ahli bicara, seorang ahli nasihat, padahal setiap ngobrol sama dia hanya mendengarkan setiap orang berbicara. Dari yang dia dengarkan itulah dia mengambil intisari daripada apa yang didengarkan atau diceritakan orang tersebut. Ini adalah sebagai ide dari orang lain. Nah, kenapa dari orang lain itu tidak semuanya itu jelek? Tidak. Pasti kalau kamu menelaah setiap ucapan seseorang orang lain terhadap kita memberikannya, pasti ada sisi positifnya buat kita, dan kita pasti banyak sisi negatif kita yang sebenarnya mau kita utarakan tidak jadi karena sudah mendengarkan dari orang lain yang melampirkan atau mengutarakan inspirasi yang diadakan. Jadi kita tidak perlu, oh iya berarti yang itu salah ya saya, berarti tidak akan terulang pada diri kita. Bagusnya itu tadi. Ya. Jadi di dalam suatu kegiatan apapun, seminar apapun, kegiatan apapun, sebaiknya kamu ikut mendengarkan saja dulu. Bertanyalah bila memang kamu benar-benar tidak tahu dalam pertemuan tersebut. Itu akan menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi dari individu kita nanti, dari orang lain tadi. Nah, ini dalam suatu peluang usaha ya. Bukan orang yang ngoceh melulu, ngobrol sendiri dari dirinya sendiri itu berarti dengan orang pintar, tidak juga. Karena dia nanti akan lupa tingkat kesalahan dia ada di mana. Itu Dale Carnegie mengatakan seperti itu. Ya. Karena Dale Carnegie itu bukunya tebal sekali, banyak sekali teknik dan cara. Ya itu tadi ya, teknik dan cara tadi. Situ. Jadi saya mengharapkan pada kalian nantinya supaya kalian itu lebih melihat dalam sisi pergaulan itu bagaimana seharusnya. Ya, itu tadi. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Sedang-sedang saja. Itu faktor daripada individu ya, dari individu itu sendiri. Kemudian pengalaman dari orang lain kita terapkan. Kemudian intuisi, yaitu pemikiran. Ya. Pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Apa yang harus menjadi? Muncul dari diri sendiri itu apa yang kira? Ya. Tentunya setelah muncul, kamu dari diri bisa ditanyakan, konsultasikan dengan orang lain. Itu yang bagus. Jadi dari sebelum ditanya, tanyakan beberapa orang. Mau ngambil suatu keputusan, tanya dulu pada bawahannya atau atasannya kira-kira bagaimana. Itu faktor internal. Kemudian faktor eksternal ya. Faktor eksternal yaitu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Itu problem. Masalah. Apa itu masalah? Sesuatu hal yang belum dipecahkan namanya masalah. Setelah dipecahkan namanya bukan masalah, namanya problem solving, pemecahan. Saya udah bilang main layang-layangan tadi ya, waktu sering bercerita ya. Itu yang belum terpecahkan. Kalau sudah dipecahkan berarti bukan masalah. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kesulitan yang dihadapi sehari-hari itu apa? Berarti kan kesulitan itu masalah kan? Karena belum bisa mengerjakan. Ya, harus diteliti, dipilah-pilah. Ada masalah itu dilihat sumber permasalahannya dari mana, dari awal-awal dari mana, akan ketemu. Setelah ketemu baru ada namanya display pemaparan, ditampilkan seperti itu. Ya, oke. Kemudian setelah kesulitan, kebutuhan yang belum terpenuhi apa dalam suatu usaha itu? Ada yang belum terbeli, ada yang belum tercapai itu apa saja? Permasalahannya sumber apa aja, atau sumber bahan baku dan sebagainya gitu harus kita. Kemudian pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Itu tadi. Jadi pemikiran besar itu kita harus banyak minta win solution atau penyelesaian atau pemecahan berbagai permasalahan atau ide-ide yang bagus dari banyak orang. Nah, itu dari faktor yang disebut tadi faktor maaf Bapak internal ya. Kemudian cara memanfaatkan peluang. Di sini tadi itu peluang usaha bersumber dari atas, diawali dengan adanya ide atau inspirasi. Yaitu ada internal dan eksternal. Kemudian cara memanfaatkan peluang di sini menurut Dr. DJ Scott ya. Di situ bisa kamu lihat.
Nanti bisa juga ini akan kita putar videonya saja ya, supaya kamu lebih jelas untuk melihatnya nanti. Yaitu menurut DG SWOT, yang pertama percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Nah, percaya dan yakin usaha dapat dilaksanakan. Karena kita kebanyakan penuh dengan keraguan-raguan ya, penuh dengan keraguan dalam satu usaha. Jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Jadi kalau kamu buka usaha, jangan kamu bergaul sama orang-orang yang sudah pernah bangkrut atau tidak sukses. Pasti kamu nggak akan jalan, berdiri di tempat. Karena wah usaha itu udah banyak. Jangan deh. Saya aja dulu usaha gini aja bangkrut, nggak, padahal saya modal ada ini. Ada aja. Maka hal seperti ini jangan menghambat seperti tadi. Jangan bergaul dengan lingkungan statis ya, dengan hanya berdiri gitu aja tidak mau bergerak atau tidak mau, jangan. Bergaul sama yang maju ya. Kalau kamu pengen sukses, bergaul sama orang-orang sukses. Ya. Itu peranan utama. Karena Pak, tadi kalau kamu bergaul sama tidak sukses akan melumpuhkan pola pikir down. Nah, tadi. Kemudian senantiasa bertanya pada diri sendiri bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Itu tadi. Itu kamu lihat ya. Oh ya, itu tadi. Kemudian banyak bertanya dan mendengarkan. Bertanya bagi yang benar-benar kita tahu, mendengarkan bagi apa-apa yang memang kita perlu tahu. Nah, ya, kemudian perluaslah pikiran. Jangan berpikiran sempit. Egonya dihilangkan. Kita mengurangi ego dalam suatu saat ya. Oke, jadi egonya dihilangkan. Kemudian next, yaitu dalam analisis peluang usaha ini ya, yaitu suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Tentunya risiko yang dihadapi oleh para formula usaha yaitu yang terkecil. Nah, itu pengen ya itu. Di sini untuk melakukan analisis tersebut peluang usaha dibutuhkan persiapan, yaitu meneliti usaha yang dipilih. Diteliti dulu usaha yang akan dipilih itu bagaimana ya. Kemudian bentuk usahanya itu apa? Ya. Bentuk usahanya. Kemudian jenis usaha yang akan ditekuni. Mengenal informasi usaha yang diterima. Sudah benar. Memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Nah, di situ tadi. Kemudian langkah-langkah analisis peluang usaha, ya, langkahnya apa aja ya? Bisa membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni, sketsa atau sebut dengan organisasinya itu. Kemudian menyediakan modal, tentunya modal harus punya capital. Mengurus izin usaha. Banyakan kita tuh usaha dulu baru ngurus izin. Nah, setelah usaha maju ternyata izinnya nggak dapat. Nah, itu yang salah. Tapi kalau orang-orang Eropa Amerika itu namanya pemberkasan, itu disiapkan dulu berkas-berkas persiapannya. Izinnya belakang, usahanya jalan belakangan tapi izin-izin semua yang diterapkan. Kemudian menyiapkan tenaga kerja, disiapkan. Kemudian menyiapkan sarana, menyiapkan bahan baku, ya, kemudian menetapkan lokasi usaha, menetapkan metodologinya, menetapkan teknologi usahanya apa, baik itu teknologinya itu bisa padat karya atau padat modal. Kalau padat karya banyak tenaga kerja orang yang kita rekrut, tapi kalau padat modal kita hanya modal beli mesin-mesin, orangnya hanya 1-2 saja, semuanya mesin itu tadi. Kemudian menatakan manajemen di dalam mengatur penataannya nanti bagaimana, mencari mitra usaha. Ini harus kita tekun. Ini semua nanti ada ya dalam analisanya. Kemudian setelah itu kita akan melihat ya, secara umum tujuan analisis tadi yaitu untuk menentukan peluang usaha itu bagaimana ya, menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, untuk mengetahui berapa lama usaha yang bertahan. Nah, di situ kita harus tahu. Jadi kalau usaha itu pengen berkembang terus harus punya namanya regenerasi.
ada kaderisasi. Kalau barang itu tidak jenuh harus dirubah-rubah dengan desain. Kalau kita anak TKJ atau maaf anak MM atau TKJ ya, ada namanya desain ya, produk, kemasan. Orang kita terutama orang Indonesia itu kemasan itu perlu banget. Kalau kemasannya bagus, mewah, lah itu seneng banget kita. Walaupun isinya itu sama. Gitu. Sabun mandi Lifebuoy itu istilahnya sama dari dulu seperti itu, cuman bungkusnya saja yang berbeda-beda. Nah, padahal bentuknya dulu tuh bisa agak begini ya, padat. Kalau sekarang kan udah mulai agak dicekungin. Padahal cekungan ini dengan penulisan itu mengurangi komposisi, mengurangi daripada isi daripada produk tersebut, menguntungkan perusahaan. Jadi perusahaan apa rugi? Tidak, dengan agak cekung mengurangi bahan baku, tetapi menambahkan di bidang covernya, bungkusnya. Nah, jadi semuanya itu harus dipikirkan arah ke sana dalam suatu usaha. Jadi usaha itu biar maju nanti bagaimana? Seperti itu. Ada dulu sabunnya para bintang, yaitu sabun Look misalnya gitu. Sekarang Look udah nggak muncul kan, jarang kan seperti itu. Itu tadi. Ya. Nah, itu semua akan pelajari di dalam ilmu ekonomi maupun di dalam ya ilmu ekonomi ya. Dalam manajemen semuanya kita akan usaha itu tidak lepas daripada analisis, yaitu kita menggunakan namanya SWOT. Kalau yang kemarin kan kamu udah belajar ya, POAC, Planning, Organizing, Actualing, Controlling itu tadi ya. Perencanaan, struktur organisasi, strukturnya ya, penggerakannya, kontrolnya itu. Nah, tapi di dalam suatu usaha, perkembangan peluang usaha atau membuat usaha yang besar dan sebagainya, kita juga boleh menggunakan analisis SWOT, yaitu pendekatan analisis peluang usaha, yaitu dengan istilah SWOT, yaitu ada SWOT, analisis 5W plus H, ada studi kelayakan nanti ya. Bagaimana kita nih? Dalam analisis SWOT kita mengenal yaitu strength, weakness, opportunity, threat. Tadi itu sudah menyakup itu tadi semua ya. Merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal yaitu strength ya, dan weakness, dan eksternal yaitu external weakness, dan opportunity adalah sebut dengan peluangnya yaitu tadi. Yaitu opportunity dan threat-nya. Dan ada peluangnya, ada usahanya, ada kelemahannya, ada kesempatannya ya. Jadi kepunya kekuatan dan sebagainya, itu ada analisis SWOT. Nah, next. Kemudian kita akan menjawab yaitu bagaimana analisis 5W. Next, Mas. Yaitu menjawab yang pertama what, yaitu produk apa, produknya itu apa nanti ya. Jadi kamu ya itu nanti di PowerPoint-nya ada tuh ya, analisis SWOT. Next Mas. Oke ya, analisis SWOT di situ itu udah ya, di situ udah ada ya. C23 ya, ada 3 itu ya. Yang tadi yang saya terangkan yaitu analisa SWOT. Berikutnya itu analisis 5W plus H. What, where, ya, when, why, who, how. Nah, di situ. Produk apa yang kita buat, jenisnya, merek apa, di mana, lokasinya, kapan akan memulai, mengapa memilih produk ini, ya, siapa yang akan terlibat ya di dalamnya. How. Maaf. Ya, yang ketiga yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis ini adalah menganalisis faktor-faktor bisnis di dalam menentukan rencana bisnis tersebut ya. Harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan, ataukah ditunda untuk menilai kelayakan tersebut dalam mengembangkan suatu usaha. Jadi setelah melakukan studi kelayakan nanti kita akan tahu usaha ini perlu nggak dijalankan. Tingkat keuntungan sampai di mana. Jadi nanti ya saya akan menerangkan
untuk berikutnya, PowerPoint berikutnya ya. Tapi sebelumnya video nanti akan kita tampilkan saja, hanya beberapa saat saja ya. Dan ini nanti akan saya kirim ke grup kelas supaya kalian nanti tahu. Kayak yang kemarin-kemarin kan setelah saya nerangkan PowerPoint saya kirimkan ke grup kelas. Dan tugas dan sebagainya nanti akan ada dari grup kelas, nanti akan saya berikan dalam tugas tersebut. Mungkin kali ini hanya itu aja yang saya paparkan ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan sebagainya ya. Untuk materi ulangan kita sama nanti sama kelas yang lainnya. Bisa kalian tanyakan dari kelas-kelas yang lainnya ya. Supaya kamu sama, nggak akan jauh beda. Tinggal kamu bagaimana cara kamu menganalisa, membaca, mencari informasi tadi, belajar mencari informasi ke kelas teman. Teman saya ada anak istilahnya multimedia, teman saya ada anak administrasi perkantoran, OTKP. Kamu bisa bertanya ke sana. Teman saya ada di kelas sekolah yang lain. Semuanya sama, hanya cara penyampaian dan cara mengajarkannya saja yang berbeda. Karena KIKD-nya kita sama, tidak jauh berbeda. Nah itulah tadi. Jadi saya harap Anda nanti sering bertanya, minta informasi kemana. Sama seperti kamu, saya mau bikin usaha tadi, diharuskan kamu mencari informasi baik internal maupun eksternal. Cari bahannya itu ya, dari situ. Soal-soal kemana dan penganalisaan kamu. Ya, harapan saya itu pada kalian semua. Paling pokok, hormati dan hargai kedua orang tua kalian semua. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu bagi anak-anak semua. Dan kita berdoa agar sekolah kita menjadi sekolah yang maju. Nanti kamu punya junior yang banyak dan sebagainya. Saya akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.